Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri tutorial online learning. Kali ini topik kita akan membuat course e-learning di Moodle versi 3.5. Kali ini kita akan membuat course, mengisi course dengan materi pembelajaran, kemudian membuat forum, membuat assignment, dan membuat kuis. Kali ini kita akan bekerja di portal e-learning Jogja. Nah, kita harus login sebagai course creator. Nah, ini kita sudah login. Untuk membuat course kita bisa add a new course. Nah, ini adalah editor untuk membuat new course. Maka kita tulis nama mata kuliahnya, nama pendek dari mata kuliah ini, kemudian deskripsi kita isi dengan deskripsi mata kuliah, kemudian kita klik save and display. Nah, ini adalah tampilan course kita yang baru. Di sini kelihatan kosong. Kita bisa mengubah menjadi format weekly. Kita kembali ke setting. Nah, di sini ada course format. Kita bisa pilih formatnya menjadi weekly format. Kita klik save and display. Nah, sekarang tampilan course baru ini ada tanggal-tanggal di sini. Ini menunjukkan bahwa course ini formatnya adalah weekly. Nah, sebelum kita mengisi lebih lanjut, kita perlu atur setting usernya agar course ini bisa diakses oleh user. Kita klik user di sini, kita klik enrollment method. Nah, kita lihat di sini self enrollment masih hide, belum enable. Ini artinya course ini belum bisa didaftari oleh student. Kita klik agar menjadi enable. Nah, sudah terlihat ikonnya. Kita bisa setting dengan klik edit ini dengan memberikan kunci enrollment key di sini agar nanti student untuk bisa masuk harus memasukkan kuncinya dulu. Kalau sudah, kita klik save changes. Nah, kita kembali ke halaman course. Nah, maka kita siap untuk mengisi course ini. Yang pertama, kita harus klik turn editing on. Nah, maka akan kelihatan icon-icon untuk mengedit. Nah, yang pertama kita harus mengisi identitas course. Caranya kita klik edit section. Nah, di sini tempatnya kita menulis identitas course. Nah, misalnya adalah ini. Jadi di identitas course harus ada nama mata kuliahnya, kemudian semester, nama dosennya, prodinya, kemudian jangan lupa ada ucapan selamat untuk para mahasiswa, dan profil dosen. Di sini harus ada fotonya dan uraian detail dari dosen tersebut. Kemudian yang harus ada adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, serta informasi lain untuk memudahkan mahasiswa belajar, cara belajar, cara penilaian, dan sebagainya. Terus kita save changes. Nah, sudah selesai. Jadi informasi di atas ini adalah identitas course yang penting bagi mahasiswa ketika dia membuka halaman course ini. Nah, baru kita mengisi course ini minggu demi minggu. Nah, kita bisa mengganti headernya ini
dengan informasi header yang lebih informatif. Misalnya kita klik tanda pensil ini. Nah, kita bisa mengisi. Nah, sebaiknya juga sebelum kita mengisi materi-materi dalam suatu minggu tertentu, sebaiknya di bawah header ini diberi intro singkat untuk menjelaskan apa yang akan dikerjakan pada minggu tersebut. Caranya kita klik edit week. Nah, di sini ada editor, kita bisa menuliskan intro singkat dari minggu pertama. Kita bisa tulis di sini, kemudian kita klik save changes. Nah, berikutnya kita akan mengisi materi-materi di minggu yang pertama. Ada 2 materi yang akan kita taruh di situ, yaitu silabus dan materi pengantar. Nah, caranya adalah kita klik add an activity or resource. Nah, di sini kita pilih file, karena saya akan mengupload file. Kita klik, kita add. Nah, di sini kita isi namanya. Nah, deskripsi walaupun tidak wajib, tetapi sebaiknya diisi. Nah, kemudian alangkah baiknya ini kita centang agar deskripsi ini akan muncul nanti di halaman course. Nah, kemudian filenya di sini kita masukkan, kita drag. Nah, kita pilih filenya, kemudian file ini kita drag di sini. Ya, sudah selesai. Terus kita save and return to course. Kita akan melanjutkan mengisi satu file lagi. Kita klik add an activity or resource. Lagi kita pilih file. Kali ini saya akan mengupload materi. Nah, kemudian sebaiknya diisi deskripsi dari file tersebut. Nah, kita isi seperti itu. Jangan lupa sebaiknya ini dicentang. Nah, selanjutnya filenya akan kita drag ke situ, pengantar pengembangan e-learning. Nah, sudah berhasil. Di sini nanti akan saya tampilkan ukurannya, kemudian tipenya, dan tanggalnya. Oke, saya save and return to course. Nah, kelihatan di sini judul, ini deskripsinya. Nah, di sini ada info tambahan dibanding yang sebelumnya. Ini ada ukuran filenya, jenis filenya, dan tanggalnya. Nah, sekarang kita akan latihan membuat aktivitas. Ada banyak aktivitas yang bisa kita buat. Pertama, kita akan membuat forum. Nah, kita klik add an activity or resource. Nah, activities ini ada di atas, ya, di kelompok activities. Kita pilih forum. Nah, kita add. Nah, di sini adalah forum diskusi. Nah, karena ini minggu pertama, maka saya buat forumnya ini berjudul perkenalan mahasiswa. Kemudian deskripsinya apa yang kita minta yang akan dilakukan oleh mahasiswa, kita tulis di sini. Dan jangan lupa sebaiknya di sini dicentang agar deskripsi ini langsung kelihatan di halaman course. Kemudian kita klik save and return to course. Sudah kelihatan perkenalan mahasiswa, topiknya adalah ini. Oke, berikutnya kita akan membuat assignment.
atau tugas. Ini salah satu aktivitas yang penting untuk melakukan evaluasi kepada mahasiswa. Kita klik add an activity or resource. Nah, kita pilih assignment. Kita klik add. Ya, di sini kita tulis nama assignmentnya, misalnya tugas 1. Kemudian deskripsinya kita tulis di situ. Deskripsi ini harus ditulis dengan jelas sehingga mahasiswa ketika membaca itu tidak perlu bertanya lagi, termasuk nanti mengirimnya bagaimana, ini juga harus ditulis di sini. Nah, juga jangan lupa untuk centang ini. Apabila kita memberikan file tambahan kepada mahasiswa, kita bisa drag filenya di sini. Tanggal bisa kita set di sini, kapan tugas ini mulai bisa dikerjakan dan kapan tugas ini terakhir bisa dikerjakan. Kemudian kita klik save and return to course. Nah, sudah kelihatan di sini tugasnya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membuat quiz. Kita klik add an activity or resource. Nah, kita pilih quiz. Nah, kita klik add. Nah, untuk membuat quiz ini butuh 2 tahapan. Tahapan pertama adalah membuat wadahnya. Tahapan kedua kita membuat soalnya. Nah, sekarang kita akan membuat wadah. Kita tulis judul kuisnya, misalnya kuis 1. Nah, deskripsi ini adalah petunjuk, misalnya seperti itu. Jadi yang kita tulis di sini ini bukan soal, tetapi petunjuk. Kemudian juga jangan lupa diklik ini supaya petunjuk itu akan langsung kelihatan di halaman course. Nah, untuk timing kita lihat apabila kita menghendaki quiz bisa dikerjakan pada tanggal tertentu, ini bisa kita klik enable. Kapan quiz mulai bisa dikerjakan dan kapan quiz tutup. Misalnya kita bikin quiz dikerjakan 2 hari, kita bisa centang ini dan kita pilih misalnya tanggal 6. Jadi mulai dikerjakan tanggal 4 hingga tanggal 6. Nah, kemudian time limit ini adalah waktu yang digunakan untuk mengerjakan quiz tersebut. Kita tulis saja misalnya 10 menit. Terus kita klik save and display. Ya, sudah kelihatan di sini petunjuknya, ada info bahwa quiz ini akan dibuka pada tanggal dan jam sekian, tutupnya pada tanggal dan jam sekian. Time limitnya 10 menit, grading metodenya highest grade. Nah, di sini ada info, no question have been added yet. Artinya soalnya belum ada. Jadi yang barusan kita lakukan adalah membuat wadahnya. Nah, untuk membuat soal ada beberapa cara. Kita bisa membuat soal satu-satu, atau yang lebih cepat kita bisa mengimpor. Nah, kita klik impor. Saya akan mencontohkan bagaimana mengimpor file menjadi soal-soal yang akan kita pakai adalah GIF format. Oke, kita jelaskan GIF format. Nah, ini adalah contoh soal menggunakan GIF format. Jadi bisa kita lihat di sini, kita buka notepad atau teks. Nah, kita tulis soalnya. Ini yang nomor 1. Tapi kita tidak perlu memberi angka 1 di sini. Langsung saja soalnya kita tulis. Ini adalah soal pilihan ganda. Ini soalnya, kemudian jawabannya ada 4 alternatif. Ya. Sebelum kita menulis 4 alternatif ini, maka di sini harus kita tulis kurung kurawal buka. Baru 4 alternatif kita tulis di bawahnya. Nah, yang perlu diperhatikan pada alternatif jawaban yang betul, ini kita beri karakter sama dengan. Nah, di depan jawaban-jawaban yang salah kita beri karakter
wave atau gelombang. Nah, di sini kelihatan ini jawaban salah, ini salah, ini salah. Nah, setelah selesai 4 alternatif ini harus diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Seperti inilah aturan menulis soal dalam format GIF. Ini satu soal. Untuk membuat soal berikutnya, tinggal kita klik enter, ada spasi di sini. Terus kita membuat soal yang kedua. Nomor soalnya jangan ditulis. Kemudian alternatif jawabannya kita tulis di sini, diawali dengan kurung kurawal buka. Kemudian alternatif jawabannya kita tulis di bawahnya. Yang betul diawali dengan sama dengan, yang salah diawali dengan karakter wave. Kemudian kita akhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, soal ini masih bisa diberi tulisan tambahan di bawahnya, asal tidak ada spasinya, karena kalau diberi spasi itu berarti ganti soal. File ini kita simpan, hasilnya kita masukkan ke sini. Nah, kita drag di situ. Untuk contoh ini saya bikin 10 soal, terus kita klik import. Ya, kelihatan di sini proses. Ya, sudah kelihatan ada 10 soal yang berhasil diimpor. Terus kita klik continue. Sudah berhasil dalam question bank. Ini kita baru saja mengupload 10 soal. Maka kita bisa melanjutkan masuk ke kuis tadi. Kita klik link ini, kuis. Nah, ini kembali ke halaman yang tadi. Kita akan memasukkan soal-soal ke dalam kuis ini. Kita klik edit quiz. Ya, kita lihat masih kosong, belum ada soal sama sekali di sini. Nah, di sini ada tombol add. Kita klik add. Ini ada 3 kemungkinan kita menambah soal dengan membuat soal satu demi satu, atau dari question bank, atau soal random. Nah, karena bank soalnya sudah ada, saya akan memilih yang tengah, from question bank. Nah, akan muncul, kelihatan, kita pilih ada di bank yang mana. Ada 10 soal di situ. Nah, kita tinggal pilih soal mana saja yang akan kita tambahkan ke kuis. Kalau kita mau nambahkan semua, kita klik ini, terus kita klik add selected question to the quiz. Sudah kelihatan kuis 1, sudah ada isinya, ada 10 soal. Kalau kita mau agar munculnya soal random, maka bisa kita klik shuffle. Kita bisa kembali ke quiz, klik ini. Nah, akan kelihatan di sini sudah berubah tampilannya. Kita bisa klik preview quiz now. Nah, di sini ada warning karena quiz ini ada waktunya. Klik start attempt. Nah, akan muncul soal secara default. Ini soal muncul satu persatu di sini. Mahasiswa bisa memilih salah satu jawaban yang betul. Kemudian ada navigasinya di sini. Nah, kita lihat munculnya soal ini adalah random. Ini soal yang nomor 1. Maka tadi ketika menulis soal tidak perlu ditulis angkanya, nomornya, karena sistem akan memberi nomor secara otomatis. Misalnya kita bisa pilih, kemudian next, lewat tombol ini juga bisa. Ini soal yang kedua, misalnya kita klik next. Ini yang ketiga, kita pilih lagi misalnya. Nah, ini juga bisa kita pilih melalui navigasi ini, misalnya langsung ke 9 boleh, atau kembali lagi ke 1 juga boleh. Nah, kalau dirasa sudah cukup, maka klik finish attempt. Nah, di sini ada waktu yang tersisa. Karena tadi quiz ini kita set 10 menit, maka di sini waktu akan berjalan mundur. Ya, ini masih ada waktu banyak, tapi kita coba untuk finish attempt, ya, untuk menyelesaikan quiz ini. Nah, ada info summary, soal mana yang sudah kita jawab, mana yang belum, untuk memberitahu. Kalau mau mengerjakan lagi, tinggal return to attempt, karena waktunya masih ada. Tapi kalau dirasa cukup, kita klik submit and finish. Finish all, akan kelihatan di sini summary-nya. Ada nilainya di sini, nilainya 1,
Nah, berarti betul 1 dari 10. Waktu yang digunakan tadi 2 menit. Nah, itulah cara membuat kuis. Kita klik finish review. Nah, kita akan kembali ke halaman course. Nah, kita sudah menyelesaikan membuat materi dan aktivitas di minggu yang pertama. Kita bisa memberi ilustrasi karena isinya course ini ada 2, yaitu materi dan aktivitas. Maka kita akan memberi label di sini. Oke, di sini saya akan memberi label materi pembelajaran karena isinya di bawahnya ini adalah materi. Kemudian nanti di sini saya akan memberi label aktivitas. Nah, caranya bagaimana? Nah, di bawah tiap minggu ini pasti ada add an activity or resource. Ya, klik. Saya akan menambah label add. Kita bisa memberi tulisan di sini, misalnya materi pembelajaran. Atau kita bisa mengisi dengan image atau gambar di sini supaya lebih menarik ya. Oke, saya tidak jadi membuat tulisan teks. Saya mempunyai gambar yang sudah saya siapkan, yaitu materi. Saya drag saja gambar di sini. Labelnya seperti ini akan lebih menarik. Maka saya klik save and return to course. Muncul di sini. Oke, tidak masalah. Sekarang kita tinggal geser materi ini ke tempat yang tepat. Ya, kita drag terus ke sana. Oh, masih kurang ke atas. Kita bisa drag ke sini. Nah, ini akan lebih menarik. Jadi sebelum muncul materi-materi, kita beri label seperti ini. Kita bikin label yang berikutnya, kita letakkan di sini, yaitu label aktivitas. Oke, kita add an activity. Kita pilih label lagi, add. Nah, kita beri label sama, kita akan memberi label, kita akan memberi label berupa gambar. Nah, kita drag gambar di situ, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, sudah kelihatan di situ. Maka kita klik save and return to course. Nah, sudah muncul di posisi paling bawah. Tinggal kita geser di tempat yang tepat. Oh, masih kurang ke atas. Nah, seperti ini. Nah, sudah kelihatan lebih bagus. Nah, kita bisa menambahkan video atau gambar yang lain di course ini. Kita bisa ngecek bagaimana tampilan ini kalau dilihat oleh mahasiswa. Kita klik switch role to student. Nah, ini adalah tampilan halaman course kita bila dilihat oleh mahasiswa. Ada identitas course di sini di atas, kemudian minggu ke-1 di sini ada headernya, kemudian ada intro singkat. Nah, kemudian ada label materi sumber belajar. Nah, kemudian di bawahnya ada materi-materi. Kalau nanti kita akan mengupload video dari YouTube, kita bisa taruh di sini, atau bisa juga link-link pengayaan dari internet kita taruh di sini. Nah, aktivitas ada label di sini. Ya, kemudian aktivitasnya ada di bawahnya. Nah, demikianlah bagaimana cara mengisi course dengan materi, aktivitas yang berupa forum, assignment, dan quiz. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.